Media sosial memang bisa jadi salah satu tempat yang populer untuk berbagi banyak hal, mulai dari pengalaman, cerita, dan perasaan. Namun sayangnya, fenomena curhat berlebihan tentang persoalan pribadi digemari banyak orang. Curhat tentang masalah dengan pasangannya, keluhan di tempat kerja, dan perdebatan dengan keluarga, serta lainnya. Meskipun terasa bebas berekspresi, tapi kalau terlalu hobi mengumbar kegalauan hati di media sosial, justru bisa berdampak buruk. Tidak hanya berefek padamu, tapi orang sekitar juga bisa terkena dampaknya. Oleh karena itu, mari pahami 4 alasan berikut ini kenapa sebaiknya kamu mengurangi kebiasaan pamer kegalauan di media sosial, agar pesonamu kian terpancar dan sehat mental. Yang pertama, hanya menarik hal negatif dan merusak citra dirimu sendiri. Semakin sering kamu mengumbar kegalauan di media sosial, itu bisa menarik perhatian banyak orang secara negatif. Meskipun mungkin niatmu agar mendapat dukungan dan simpati, tapi hasilnya justru sebaliknya. Terlalu banyak mengunggah kesedihan dan masalah pribadi cenderung lebih banyak menimbulkan reaksi negatif daripada yang positifnya. Orang bisa merasa risih, hingga akhirnya bergosip tentangmu. Kalaupun mulai banyak yang bertanya, itu lebih banyak yang kepo saja. Hal ini juga bisa merusak citra diri, karena orang lain jadi menilaimu tidak mampu menyelesaikan masalah dengan bijak, dan masih sangat emosional. Belum lagi kalau ada yang asal berkomentar, malah semakin sedih ujungnya. 2. Semakin sering melakukannya, masalah tidak tuntas, pikiranmu semakin stres. Kalau ada masalah, cari solusinya, bukan malah sibuk menata kalimat untuk diunggah ke media sosialmu. Semakin terjebak dalam kebiasaan ini, pikiranmu malah semakin kacau. Akhirnya, masalah jadi bertambah. Apalagi kalau ada respon negatif, itu pasti menambah beban dan tingkatan stres meninggi. Kalau sudah stres, kesehatan pun terganggu. Kamu sulit tidur, badan terus terasa lemas, bahkan malas untuk melakukan kegiatan apapun. Mari coba kurangi kebiasaan ini untuk menjaga kesejahteraan diri jangka panjang. Cobalah curhat saja ke orang terdekat seperti sahabat atau keluarga. 3. Merusak hubungan sosial karena orang mulai tidak nyaman denganmu. Terlalu banyak bercerita tentang masalah pribadi ke media sosial membuat orang lain bosan dan malas berdekatan. Mereka bisa saja berpikiran, jika suatu saat berselisih paham denganmu, masalah kalian menyebar kemana-mana. Hubungan sosial jadi rusak kalau kamu tidak segera memperbaiki diri. Terlebih lagi, kalau kamu juga selalu sibuk menanggapi orang yang berkomentar, hingga mengabaikan orang yang ada secara nyata di dekatmu. Wajar mereka jadi malas dan menjauh. Maka, agar hubungan sosial tetap sehat dan harmonis, mulai batasi atau berhenti posting kesedihan atas permasalahan pribadi. 4. Menurunkan kepercayaan diri. Jika sudah mulai banyak yang merespon negatif, kamu bisa merasa makin lemah dan tidak berdaya. Perlahan tapi pasti, kamu jadi insecure. Masalah malah semakin bertambah. Mulai dari kualitas kerja yang memburuk, sering salah paham dengan orang lain, hingga tidak mau lagi bergaul. Jangan sampai jadi meragukan diri sendiri. Segera hentikan pamer kegalauan dan mulailah fokus ke hal yang positif saja. Cari dukungan dari orang yang tulus peduli dan sayang padamu, serta isi terus pikiran dengan hal yang baik dan menyenangkan. Ingin disukai sekitar dan bisa berelasi sosial dengan baik, pancarkan pesonamu, bukan malah kegalauanmu. Jadikan media sosial sebagai tempat menyebarkan kebaikan, bukan tempat cari perhatian dengan merendahkan diri sendiri demi dapat simpati. Pribadi yang memesona punya citra baik di mata orang, sikapnya tenang, dan emosionalnya stabil, mampu berinteraksi sosial secara sehat, serta percaya diri. Itulah kenapa keempat alasan ini penting untuk kamu pahami dan segera terapkan supaya kamu menemukan jalan kebahagiaan, sekaligus
mampu menerangi dunia secara lebih luas. Oke, segitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.